Demikian sabda Tuhan. Maua manalem ni hataholi ko na manene nalalamatua kadedean kokolana ma anatau tungga na imasodana. Haleluya. Sudah mulai neu itabasa. Sudah mulai buah belingin. Itu sapaan orang Semau ya. Salomnya orang Semau. Hari ini kita ada dalam dua balutan budaya, Rotendao dan Semau. Kekasih Tuhan sekalian, ketika orang ada dalam pergumulan dan persoalan, semua orang tentu cari jalan keluar untuk mengatasi pergumulan dan persoalannya. Tapi cara jalan keluarnya seperti apa? Masing-masing punya cara Saat ini kita membaca bagian firman Tuhan ini dan kita menemukan bahwa ternyata kejahatan tidak baik kalau dibalas dengan kejahatan. Dan ternyata kebaikan justru mengalahkan kejahatan. Kita tidak dapat memungkiri bahwa akhir-akhir ini tingkat kejahatan semakin mengerikan. Tadi sepulang dari kebaktian, saya mencoba scroll media sosial dan saya menemukan ada seorang anak yang menangis tidak dapat menahan tangisannya. Kasus di Manado, di mana bapaknya membunuh ibunya di depan matanya dan adiknya belum genap 1 bulan, ibunya baru habis melahirkan, mama baru habis melahirkan, anak belum sampai 1 bulan. Yang kakak baru umur sekitar kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Bapak bunuh mama, bahkan membacok mertua laki-laki, bapak mantu. Sehingga saat ini bapak mantu masih sekarat. Anak ini menangis terseduh-seduh. Dan dalam tangisannya dia bilang begini, "Bapak kenapa bunuh mama? Coba bunuh beta san." Dan dia bilang, karena beta belum sanggup urus adik, lebih baik bunuh beta saja, karena mama bisa urus adik. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya menonton bagian ini berulang-ulang dan saya duduk sambil menangis. Bagaimana seorang anak kecil berusia 6 sampai 7 tahun bisa punya hikmat yang sedemikian dalamnya. Ia bisa berpikir begitu jauh ketika tragedi itu terjadi di depan matanya. Dia menangis. Dia menangis dalam bahasa Manado, dia omong pakai logat Manado, dia bilang, "Papa, kenapa bunuh mama? Kenapa bukan bunuh saya saja? Tuhan, kenapa beta pun keluarga jadi begini?" Saudara-saudaraku yang kekasih, ini tragedi kemanusiaan ini sering terjadi dalam kehidupan kita, orang anak-anak Tuhan. Suami, istri, kakak beradik, orang tua dan anak, ya. Itu tidak dapat kita pungkiri bagaimana kehidupan bersama kita saat ini. Kejahatan semakin meningkat. Dan ketika kejahatan yang satu terjadi, kejahatan yang lain akan mengikuti. Beberapa waktu yang lalu juga, kalau tidak salah tanggal 3 kemarin ya, hari Jumat, di Jalan Pemuda OTT Kupang, seorang ibu sementara menggendong anaknya
Tiba-tiba dia taruh anak di bawah dan dia potong hampir kasih putus anak di tangan. Ini seperti apa kondisi kita saat ini? Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, sehingga bahkan ikatan pertalian darah tidak lagi kita lihat sebagai bagian dari kemurahan dan kasih sayang Allah yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Kekasih Tuhan sekalian, kita berkenalan. Mari kita coba berkenalan dengan Saul dan Daud. Bagaimana hubungan mereka? Apakah mereka memang bermusuh? Perjumpaan Saul dan Daud itu terjadi ketika pertempuran umat Israel melawan Filistin. Saat itu umat Israel di bawah kepemimpinan Raja Saul hampir tidak bisa mengalahkan bangsa Filistin. Daud masih sangat muda, masih sangat remaja. Dia anak bungsu, karena itu dia pun tugas jaga kambing domba. Dia pun kakak dong, super muda, maka pergi berperang. Satu ketika dia pun papa bilang, lu pilih ame kakak dong di medan perang. Maka dia pergi. Sebelum dia berjumpa dengan dia punya kakak, dia melihat ada seorang Filistin panglima yang gagah berani, yang menghina-hina dan menghujat umat Israel. Sebagai umat Israel dia marah. Kemudian dia mulai tanya satu persatu ini orang prajurit Israel. Dia bilang, itu satu dia siapa? Kenapa dia menghina? Son ada yang berani lawan dia kok. Maka kata-katanya dia ini sampailah ke telinga Raja Saul, dan Raja Saul bilang, panggil dia ini anak ini siapa? Kemudian Daud pun kakak marah dan Daud, lalu lu pulang, lu si anak di sini beribut cerewet lalu. Tetapi Daud bilang, tidak adakah satu orang pun di bangsa Israel yang berani melawan bangsa yang menghujat Allah? Dia marah dan dia bilang, saya siap maju lawan dia. Ini anak kecil, remaja. Tapi karena keberaniannya, Saul waktu itu raja, Saul tanya, lu berani? Beta berani. Lu pernah berperang? Beta belum pernah berperang. Karena selama ini beta tugas jaga domba, tetapi bapak ketika ada singa ataupun beruang yang akan mengambil satu dari dombaku, saya akan merabek mereka dan membunuh mereka. Saya akan merampas domba saya dari cengkraman mereka. Karena itu saya tidak takut. Ya. Saul bilang, oke, kalau kau berani silahkan. Dan singkat cerita, Daud mengalahkan Goliat, ya, orang Filistin. Dan saat itu Israel menang perang melawan Filistin. Dan saat itu juga, kalau kita membaca bagian kitab 1 Samuel ini pasal 18, kita menemukan bahwa saat itu juga Daud dan Saul menjadi kawan. Bahkan Saul sang raja yang hebat ini mengambil Daud menjadi anaknya, membawa ke istananya dan tidak mengizinkan Daud untuk pulang ke rumah orang tuanya. Di sini mereka mulai membangun persahabatan. Di beberapa kesempatan ketika Daud maju berperang, Daud selalu menang. Dan karena itu Saul mengangkat Daud menjadi kepala para perwira. Dia kepala. Saat mereka pulang perang, bangsa Israel menyambut mereka dengan tari-tarian dan menyanyi. Orang Israel menyanyi bilang begini, terpujilah Tuhan yang memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Raja Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Laksa itu berapa? Laksa itu 10.000. Jadi kalau dia punya lagu, dia bilang Saul mengalahkan beribu-ribu, maka Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Dan disinilah awal dari kemarahan, iri hati, dendam, tidak terima baik. Saul mulai memiliki iri hati dan dendam kepada Daud.
Dan mulai dari saat itu dia mulai merencanakan banyak hal. Dia pernah lempar tombak di Daud berapa kali. Daud tidak mati, silih son kena. Dan karena dia sudah punya rencana yang bulat sekali untuk membunuh Daud, maka Yonatan, anak dari Saul, menyampaikan hal ini kepada Daud dan menyuruh Daud pergi jauh dari dia punya bapak Saul, karena dua berkawan. Saudara-saudaraku yang kekasih, itulah cerita sehingga kita dapat memahami bacaan yang kita baca ini. Daud menghindar dari Saul dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Nob, Gad, Gua Adulam, Kehila, Padang Gurun Sif, dan sampailah ke En-Gedi yang kita baca tadi. Dalam bacaan ini kita melihat juga bahwa Daud dengan beberapa orang yang masih setia dengannya. Dan Saul datang dengan 3.000 tentara yang jago. Kalau zaman sekarang Kopassus dong, Sang raja jalan dengan pasukan khusus hanya untuk mencari seorang Daud. Dan dalam cerita ini kita menemukan pada satu kesempatan ada saat di mana Saul ini menjadi lemah, dia perlu sakit, sampai di sebuah gua dia sakit perut. Karena itu dia coba mau masuk ini gua untuk mau buang air. Orang kalau buang air dia siaga ke sonde, ada sibuk ini datang selesai. Kalau orang sementara lagi asik buang air, selesai. Dan pada saat itu banyak orang yang pengikut Daud mengatakan ini sudah dia. Ini lupung kesempatan. Tuhan kasih lu ini kesempatan. Tuhan antar Saul di depan lu mata. Ini lupung kesempatan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Apa mama? Bacaan kita mengatakan bahwa maka bangun Daud bangun dan memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Jubah. Jadi karena dia mau buang air, dia buka tahan, dia pun jubah. Dia taruh tahan di situ. Jubah, baju kebesarannya dia. Puncak jubah itu bagian bawah dari toga nih, dari jubah. Jadi Daud potong bagian bawah dari puncak jubah itu bagian bawah. Sebenarnya ini ada makna. Puncak jubah itu kalau orang sentuh, seperti saya pembaju toga ini, kalau ada datang pegang saya pembaju toga pembagian bawah itu, dalam tradisi orang Timur Tengah itu adalah tanda mereka memohon sesuatu, permohonan. Memegang puncak jubah itu sebuah permohonan. Kita ingat ketika seorang perempuan yang perdarahan, dia menjamah jubah Yesus, itu sebuah bagian dari tradisi kalau memohon sesuatu. Daud memotong puncak jubah Saul. Ia memohon sesuatu kepada Saul. Pak Mama, kalau kita bertemu dengan kita musuh yang sepanjang kita hidup dia hanya memiliki susah sama tong, kira-kira mau memiliki apa? Ini dia seorang daging. Tapi apa yang terjadi ketika bahkan Daud memotong puncak jubah Saul, dia berdebar-debar. Dia terganggu, hatinya terganggu. Dan karena itu dia diingatkan Tuhan bahwa Saul ini adalah seorang yang diurapi. Dalam diri Saul ia melihat otoritas Tuhan. Dan karena itu dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan, dia tidak mau mengotori tangannya dengan darah. Saudara-saudaraku yang kekasih, Daud melihat otoritas Allah dalam diri Saul. Kalau dia tidak mau mengangkat, karena itu dia tidak mau mengangkat tangannya untuk melawan orang yang diurapi Tuhan.
Daud memiliki rasa hormat kepada Allah. Pengurapan Tuhan atas Saul menjadikan Saul sebagai perwakilan Allah. Dan karena itu Daud benar-benar memiliki rasa takut dan hormat. Daud lebih memilih untuk tetap hidup dalam rasa takut dan hormat kepada Allah daripada kesombongan dan keangkuhan. Daud punya pengikut, Saul punya pengikut. Kalau saat itu dia mengambil keputusan lain, maka dengan sendirinya semua yang mengikuti Saul akan tunduk. Godaan itu sempat datang. Para pengikut sempat memberi godaan itu. Ini Tuhan yang membawa dia datang ini deh. Taruh sudah. Tapi tidak bagi Daud. Bagi Daud rasa tunduk dan hormat kepada Allah adalah hal yang utama di dalam hidupnya. Dan dari bagian ini Daud mau menyampaikan pesan kepada saya dan saudara. Pesan yang pertama Daud mau bilang bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada dirinya. Ia meyakini bahwa dalam rasa takut dan hormat kepada Allah, maka Tuhan akan memberikan keadilan. Ia belajar untuk menyerahkan semua dan segala sesuatu proses di dalam hidupnya pada otoritas Allah. Dan dia memberikan keluasan kepada Tuhan untuk mengambil tindakan terhadap dirinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sesuatu yang luar biasa. Dalam bacaan ini dia menyatakan, biarlah Tuhan yang menghakimi diriku. Ya, kalau betongkan, biarlah Tuhan yang menghakimi dirimu. Tapi bagi Daud tidak. Dia lebih memilih untuk mengoreksi dirinya. Dia lebih memilih untuk merefleksi terhadap kehidupannya. Karena itu dia bilang, biarlah Tuhan yang menghakimi aku. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Daud melalui peribahasa dalam ayat yang ke-14, dari orang fasik timbul kefasikan. Kita belajar bahwa ternyata ketika di dalam kehidupan kita ada kefasikan, maka tindakan yang keluar adalah tindakan orang fasik. Karena itu dia tidak mau mengotori tangannya. Dia tidak mau mengotori kehidupannya. Dan dia mau Allah yang bertata di dalam hidupnya. Bahkan ketika ia berhadapan dengan orang yang menjadi musuhnya, yang mana ia bisa melakukan segala sesuatu. Hal yang ketiga, berhadapan dengan Saul, dia merendahkan diri. Dalam bacaan kita ayat 15 dia bilang, dengan siapakah Raja Israel keluar untuk berperang? Aku ini hanya anjing mati, seekor kutu saja. Dia mencoba untuk menyampaikan kepada Saul, beta ini hanya anjing mati, lu tendang habis mati. Beta ini hanya kutu, pedesa. Ya. Siapa di sini yang dapat kutu ketemu tede dia mestan ketemu kuku. Soalnya ada ya. Begitu lihat kutu tuh rasa-rasa mustede. Kalau sontede tuh hati son tenang, mungkin tidur son. Tadi kenapa saya pegang kutu-kutu mais son dapat tede sedia. Ya. Daud bilang, Raja Israel keluar berperang ini melawan siapa? Beta ini hanya anjing mati. Beta ini hanya kutu. Kekasih Tuhan, betapa besarnya hati Daud. Dia merendahkan diri di hadapan Saul. Dia tidak membanggakan diri karena dia telah memotong punca jubah Saul. Dia tidak membanggakan diri. Dia bilang, Bapak. Dia masih panggil Saul dengan sebutan ayah. Bapak. Beta sudah potong papa pun jubah. Dan karena itu, apa yang disampaikan oleh Daud ini membuat hati Saul sempat terenyuh.
dia menangis. Dia sadar bahwa kalau tadi Daud berniat untuk membunuhnya bisa saja, tapi Daud tidak melakukannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, peristiwa ini mau menyampaikan kepada saya dan saudara sebuah pelajaran yang sangat penting, bagaimana kita memberikan rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan ketika kita memiliki rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan, maka kita tidak mungkin bertindak sembarangan. Kita terus melatih diri kita dengan siapapun kita berhadapan, entahkah dengan orang yang kita kasihi ataukah dengan musuh kita sekalipun. Kita ingat peribahasa Israel ini yang menyatakan tadi, dari orang fasik timbul kefasikan. Kita harus ingat itu, bahwa ketika kita melakukan tindakan-tindakan kefasikan, itu karena kefasikan itu ada diam dalam hati kita. Tetapi ketika di dalam hati kita ada rasa hormat dan takut kepada Allah, maka ketika kita berhadapan dengan kejahatan sekalipun, kebaikan menguasai kehidupan kita. Karena itu biarlah damai menjadi bagian dalam kehidupan bersama kita, dan kebaikan menjadi senjata terbaik dalam berhadapan dengan kejahatan. Karena dari bacaan ini membuktikan, ketika kebaikan itu disampaikan dan dilakukan oleh Daud, maka Saul pun sadar akan tindakan jahatnya, dan ia kembali bersama dengan para prajuritnya. Kebaikan memenangkan kejahatan. Karena itu tetaplah berjalan di dalam jalan Tuhan, tetaplah berbuat baik, tetaplah melakukan apapun itu dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang menjadi kemuliaan dalam hidup anak-anak Tuhan. Amin.